Selamat malam saudara sekalian. Malam. Tidak terasa kuartal ini akan segera berlalu. Ya. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Malam hari ini kita akan mempelajari satu tema yang sangat penting, The Kingdom of God. Bahasa Indonesianya Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Salah satu tema besar yang dibahas dalam pengajaran Yesus adalah tentang the kingdom of God. Di Matius berapa kali istilah itu muncul? 50 kali. 50. Lukas 40. Markus 16. Yohanes 3 kali. Cukup banyak. Baik, sekarang kita akan mempelajari apakah definisi daripada the kingdom of God. Dan ini harus saudara-saudara hafalkan. Hel, Ya, kita. baca introduction. Kalau paragraf berapa kita? Paragraf 1 yang di tengah. Bila mana itu muncul sesudah angka-angka ini. Dimanapun kalimat itu muncul, Ya, dalam doa Bapa kami maupun dalam khotbah di bukit, atau dalam ajaran dan perumpamaan Yesus lainnya, kerajaan Allah adalah suatu ungkapan dari apa yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah untuk umat manusia sementara Ia berusaha dengan masalah dosa dan membawa pertentangan besar dengan setan kepada penentuan yang akhir. Kerajaan Allah tidak seperti kerajaan yang dunia pernah kenal, dan itu karena kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi. baik, kita harus perbaiki sedikit terjemahannya. Sekali lagi dari permulaan. Yang dari tengah tadi mereka, Ya, dimanapun kalimat itu muncul, dalam doa Bapa kami maupun dalam khotbah di bukit, atau dalam ajaran dan perumpamaan Yesus lainnya, kerajaan Allah adalah suatu ungkapan dari apa yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah untuk umat manusia sementara Ia berurusan dengan masalah dosa dan membawa pertentangan besar dengan setan kepada penentuan yang akhir. Kerajaan Allah tidak seperti kerajaan yang dunia pernah kenal, dan itu karena kerajaan Allah bukanlah kerajaan duniawi. oke. Jadi yang harus saudara betul-betul camkan dalam ingatan saudara, kerajaan Allah adalah satu ungkapan tentang apa yang Tuhan telah lakukan dalam sejarah untuk umat manusia sementara Ia menghadapi atau berusaha menyelesaikan problema dosa dan membawa pertentangan yang besar dengan setan itu kepada akhirnya yang menentukan. Jadi itu adalah definisi daripada the kingdom of God. Harap kalimat itu dihafalkan. Kemudian sesuai dalam buku Ministry of Healing halaman 36 memberikan keterangan yang harus kita baca. Ya, Iya.
Terusnya pendeta. Ya, Kerajaan Allah muncul bukan dengan pegangan lahiriah, peragaan lahiriah. Kerajaan itu terbentuk melalui kelemah lembutan firman-Nya, melalui pekerjaan Roh Tuhan di dalam hati, persekutuan jiwa dengan Dia yang menjadi hidupnya. Pernyataan terbesar akan kuasanya dilihat dalam diri manusia yang menyempurnakan tabiatnya seperti tabiat Yesus. baik. Jadi kerajaan Allah datang bukan dengan outward show, pertunjukan secara lahiriah. Kerajaan itu datang melalui the gentleness of the inspiration of His word, melalui kelemah lembutan inspirasi firman Tuhan. Apa maksudnya ini? Jadi seringkali dalam peristiwa-peristiwa yang kita baca di Alkitab, kerajaan Allah itu muncul bukan dalam bentuk sesuatu yang sensasional, pertunjukan secara lahiriah. Karena manusia umumnya suka apa? Sensasional. Masih ingat waktu Yesus dibawa ke soto Ka'bah dan setan katakan apa? Aku berikan semua ini kepadamu. Kalau kamu adalah anak Allah, lompat kamu ke bawah. Itu dari soto rumah Ka'bah sampai ke bawah berapa tingginya, berapa dalamnya? 1000 meter. Kira-kira 100 meter. Nah, kalau saudara lompat, karena di bawahnya kan jurang. Kalau saudara lompat 100 meter hidup, saudara akan dikagumi oleh siapa? Banyak orang, luar biasa. Ini Superman, ini bukan orang biasa. Tapi Yesus menolak sesuatu yang sensasional, yang berdasarkan kepada emosi dan perasaan belaka. Jadi bukan dengan outward show, bukan dengan sesuatu yang sensasional yang merangsang perasaan, tapi datang dengan apa? Kelemah lembutan. The gentleness, sesuatu yang tenang tapi sangat menyentuh. Firman Tuhan melalui pekerjaan dari Roh Kudus. Pernyataan yang terbesar daripada kuasa terlihat di dalam sifat manusia yang dibawa kepada kesempurnaan tabiat Kristus. Jadi the kingdom of God itu bukan sesuatu yang sensasional, bukan sesuatu yang hanya merangsang perasaan, tapi ada hubungannya dengan firman Tuhan yang diberikan dengan kuasa Roh Kudus dan kemudian berhubungan dengan karakter Kristus yang dipantulkan oleh umatnya. Itulah komen dari Ellen White yang sangat indah. Sekarang kita masuk di discussion tentang characteristics of the kingdom of God. Bolehkah
dibaca Lukas 11 ayat 2. Siapa yang dapat silakan baca. Lukas 11. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Baca lagi, Pak. Ulang lagi. Hah? Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Baik, pertanyaannya, apa yang diajarkan oleh ayat ini tentang kerajaan Allah? Kan kita diajar kalau berdoa katakanlah demikian. Bila mana kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di sorga. Apa signifikansi daripada kalimat ini? Bahwa kerajaan itu adalah milik Tuhan. Satu, kerajaan itu adalah milik Tuhan. Allah punya tempat. Dan mengapa hal ini sangat penting? Why is that so important? Allah pada tempat kerajaan sorga karena menangkis ajaran Allah ada di mana-mana. Kalau dibaca paragraf berikutnya, saudara akan dapat sesuatu yang sangat baik untuk diketahui. Hel, tolong baca. Hari Minggu saja. Ya, paragraf kedua. Mengapa mengatakan itu, Pak? Ya, Mengatakan bahwa kerajaan ini adalah milik Allah bukan hanya sekedar mengatakan apa yang sudah jelas, tetapi lebih menegaskan bahwa kerajaan Allah bukanlah suatu pengertian filosofis. Jadi yang pertama, kalau kita menyebut kerajaan Allah, itu bukan hanya sekedar pendapat yang bersifat falsafah. Terus Ataupun bangunan etis. Bukanlah keadilan bagi yang tertindas secara politik. Bukanlah Injil sosial yang memberikan roti dan air bagi yang lapar atau persamaan dan keadilan bagi yang tertindas secara politik. Hal ini melampaui kebaikan dan tindakan moral semua manusia dan menemukan fokusnya pada aktivitas Allah yang berkuasa di dalam penjelmaan anak yang telah datang menyampaikan kabar baik kerajaan itu. jadi kalau kita berkata Bapa kami yang bersemayam dalam surga, apa signifikansinya? Apa implikasinya? Yang pertama, artinya kerajaan itu datang pada hati kita secara Kristus. Bapa kami yang bersemayam dalam surga.
kalau kita sebut Tuhan sebagai Bapa, ini implikasinya apa? Keakraban. Hubungan kita dengan Tuhan. Orang kafir yang tidak mengenal Allah, mereka punya ilah. Ilah mereka itu adalah ilah yang marah dan kemudian harus diredakan dengan apa? Sesajen. Nah, kalau kita punya konsep sebagai orang Kristen tentang Tuhan, Tuhan kita bukan Tuhan yang murka lalu kita harus memberikan persepuluhan untuk meredakan murkanya. Bukan. Jadi panggilan kita kepada Tuhan sebagai Bapa, satu, menyatakan kedekatan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Yang kedua, Bapa kami yang bersemayam di mana? Di surga. Itu menyatakan apa? Allah adalah suci dan pribadi. Allah itu bukan manusia. Allah itu lebih besar dari manusia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah the immanence of God dengan the transcendence of God. Kalau the immanence of God itu kedekatan manusia dengan Tuhan. Transcendence, bahwa di antara kita dengan Tuhan ada apa? Jarak. Ada jarak. Dan immanence dan transcendence ini harus dijaga keseimbangannya. Kalau gereja karismatik misalkan, yang ditekankan apa? Transcendence atau immanence? Kalau kita taruh sebuah garis skala 5, 1 transcendence, 5 immanence, Advent cenderungnya kemana? Kalau celebration di gereja Advent kan ada celebration, mereka tekankan yang mana? Immanence. Dari cara nyanyinya, cara mereka menjalankan program gereja. Nah, kita harus bisa menjaga bahwa Tuhan itu dekat kepada kita, tapi jangan sampai berlebihan. Ada orang yang menyebut Tuhan you, thank you God, tapi ada yang merasa Tuhan itu harus dihormati, kudus, tidak pakai you tapi apa? Thou.
Nah kita saudara-saudara, kita kalau berdoa kepada Tuhan, sesuai katakan, kita mengungkapkan isi hati kita seperti kepada sahabat. Artinya kita sangat dekat dengan Tuhan. Tapi saat yang sama, hati-hati, Tuhan itu bukan manusia. Dia Maha Kudus, Maha Tinggi. Jadi kita harus treat dia, walaupun dekat dengan kita, tapi harus kita hadapi dengan respect, dengan reverence. Jangan karena Tuhan itu dekat dengan kita, intim hubungan kita, lalu kita menjadi tidak respect. Kemudian Lukas 1 ayat 32 dan 33. Jadi characteristics of the kingdom part 1, karakteristiknya bahwa kerajaan Allah itu, bahwa Allah itu transcendence, yang kedua imanan, dan keduanya harus dijaga keseimbangannya. Lukas 1, 32, 33. Silakan dibaca. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, ayat-ayat ini berisi sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena dua alasan. Baca terus ya, paragraf ketiga. Dari Lukas pendeta? Ya, hari Minggu, paragraf ketiga. Ayat ini menjadi sangat penting karena dua alasan. Nah, yang pertama, Mesias yang diharapkan dalam perjanjian lama tidak lain adalah Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi. Kedua, kerajaannya tidak akan berkesudahan. Hal ini berarti bahwa melalui penjelmaan, kematian, dan kebangkitannya, Yesus mengalahkan tantangan setan terhadap kekuasaan Allah dan telah mendirikan sampai selama-lamanya kerajaan Allah. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dalam perselisihan antara Kristus dan setan, setan menyatakan kemenangan atas kejatuhan Adam dan Hawa. Tetapi misi Yesus telah membuktikan kesalahan pernyataan setan itu. Ia mengalahkan setan pada setiap kesempatan, dan dengan kematian dan kebangkitannya, Kristus telah memastikan pada seluruh alam semesta bahwa kerajaan Allah telah datang. Baik, judul dari pelajaran hari Minggu adalah karakteristik kerajaan Allah. Baik, karakteristik pertama transcendence, kedua immanence, lalu ditambah dengan yang baru saja dibaca. Yang pertama bicara tentang apa? Atau yang berikutnya, second, of his kingdom there will be no end. Itu bicara tentang apa? Kingdom of glory. Of his kingdom there will be no end. Karakteristik yang berikutnya adalah kerajaan itu kekal. Transcendence, immanent, everlasting. Yang ketiga apa?
kerajaan Allah adalah the Messiah anticipated in the Old Testament is none other than Jesus, the Son of the Highest. Jadi karakteristik yang ketiga berbicara tentang satu kata. Yang pertama immanent, yang kedua transcendence, yang keempat eternal atau everlasting, yang ketiga messianic. Bahwa kerajaan itu yang dinubuatkan digenapi oleh siapa? Yesus. Oleh Yesus. Baik, hari Senin sambungannya masih bicara tentang karakteristik of the kingdom of God part 2. Lukas 18 ayat 16. Kita tidak akan baca semuanya, tapi kalau kita sudah temukan karakteristik itu, kita stop. Siapa boleh baca Lukas 18 ayat 16 sampai 30. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Masih terus pendeta? Baik. Kalau sudah baca cerita tentang penghulu muda yang kaya ini, yang ingin menjadi warga negara surga, sesudah dengar dialog antara Yesus dengan dia, apakah yang pelajaran apa yang kita dapat tentang kewarganegaraan kerajaan Allah? Apa intinya dari episode Yesus bertemu dengan penghulu muda yang kaya ini? Sikap penyerahan tanpa kompromi.
ketergantungan mutlak. Kerajaan, citizenship of the kingdom of God. Setelah mendengar perkataan Yesus versi Matius, orang muda itu sedih. Perkataan Yesus yang mana? Jual Hatam. Jadi kerajaan Allah itu sifatnya gimana? bukan sacrifice. Rela gerakan semuanya. Kalau dengan bahasa sehari-hari, kalau kita menjadi warga negara kerajaan sorga, tidak cukup hanya kontribusi, harus dengan apa? Komitmen. Jadi kerajaan Allah, kewarganegaraan kerajaan Allah menuntut bukan contribution tapi apa? Tapi komitmen. Dan disinilah penghulu muda yang kaya itu fail. Dia tidak mau apa? Komit. Karena Yesus katakan jual segala hartamu. Kalau saudara baca buku Roh Nubuat, yang marah siapa? Judas bilang Yesus ini terlalu keras. Kalau saja tuntutannya diperlonggar, dia jadi murid Yesus, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang punya, orang kaya, dan hari depannya masih cerah. Sekarang karena Yesus punya tuntutan terlalu keras, akhirnya kita kehilangan dia. Itu pendapat Judas. Jadi ingat, orang yang menjadi citizen of the kingdom of God dituntut bukan kontribusi tapi apa? Komitmen. Yang berikutnya, Lukas 12 ayat 31-33. Siapa boleh baca, Jack? Lukas 12 31-33. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan pendengar. Baik, kalau baca ayat-ayat yang pertama, karakteristik dari kingdom of God adalah apa? Kalau Matius punya, bunyinya gimana? Apa yang dibicarakan sih? Janganlah menyimpan harta. Intinya apa? Satu kata. Hal kekhawatiran. Kalau meminjam Matius punya, carilah dahulu apa yang prioritas. Jadi kalau kita jadi citizen of the kingdom, kita harus jadikan the kingdom itu prioritas. Jangan sekedar tambahan, priority. Baik, karakteristik yang berikutnya Lukas 9 ayat 59 sampai 62. Boleh dibaca?
Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ada apa di sini? Kalau tadi komitmen, priority, kalau yang Lukas 9 ini apa? Satu kata. Excuse. Sense of belonging. Sense of priority. udah, priority sudah. Kalau sampai lebih penting dari menguburkan orang mati, biar orang mati menguburkan orang mati, ada apa di dalamnya? Mulai dengan urgency. Baik, kalau sudah kumpulkan ini sudah jadi satu khotbah. Baik, coba ulangi dari permulaan. Characteristic of the kingdom. Transcendent, immanent, Messianic, everlasting, Eternal. not only contribution but commitment. Prioritas, Urgency. sense of urgency. Okay, you got it. Well, Iya. hari Senin, paragraf pertama. Ya. Masuk dalam kerajaan Allah tidak tergantung pada status atau jabatan, atau berhubungan dengan kelebihan atau kekurangan seseorang. Lukas bersama dengan penulis-penulis Injil yang lain menunjukkan bahwa seseorang harus datang pada Yesus dengan sikap penyerahan tanpa berkompromi, ketergantungan mutlak, dan kepercayaan seperti seorang anak. Inilah karakteristik mereka yang akan memasuki kerajaan Allah. Baik, jadi itulah karakteristik daripada semua orang yang masuk dalam kerajaan Tuhan. Terus Mereka harus rela menyerahkan semuanya itu apa namanya? bila diperlukan, Rela menyerahkan semuanya itu komitmen. Terus bila diperlukan, karena apapun yang mereka mau serahkan akan menjadi sesuatu yang dalam beberapa hal bukan hanya akan berusaha bersama Yesus, tapi pada kenyataannya akan menang. Yesus dan tuntutannya terhadap kehidupan kita, pada setiap aspek kehidupan kita, mengambil tempat terutama. Ini masuk akal, karena bagaimanapun hanyalah menjadi Dia kita ada untuk memulai. Jadi sudah tentu Ia yang harus mendapatkan kesetiaan kita yang penuh. baik, saudara sudah baca, sudah dapat karakteristik daripada orang-orang yang jadi warga negara kerajaan Allah. Sekarang kasih contoh. Misalkan komitmen. Tolong kasih contoh di Alkitab orang yang komit untuk pekerjaan Tuhan. Nikodemus. Ya, murid-murid Saya mau yang tinggalkan semuanya. Petrus. saya mau yang ada di Alkitab dan ditulis dengan jelas. Saya kasih contoh. Nikodemus.
Keluarnya. Ada. Contoh, coba buka Kisah 20. Kisah 20 ayat 18 atau dari ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawaran roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat menyampaikan garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Baik, jadi waktu Paulus sudah melayani Efesus berapa lama? Berapa lama Paulus di Efesus? 3,5 tahun. Hubungan mereka sudah keburu akrab. Jadi waktu Paulus mau berangkat ke Yerusalem, orang-orang Efesus katakan apa? Jangan pergi, kamu pasti ditangkap, dipenjarakan, dibunuh. Paulus katakan apa? Aku tidak peduli dengan nyawaku. Yang penting aku menyampaikan, bisa memajukan pekerjaan Tuhan. Itu namanya apa? Komitmen. Komitmen. Siapa lagi yang saudara bisa ambil sebagai contoh? Kalau kebalikan daripada komitmen, coba buka Timotius. Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Siapa ini Demas?
Demas ini salah satu co-workersnya Paulus. Tadinya rajin kerja, seperti yang lain-lain mendampingi. Tapi harinya datang, Paulus harus memberitahukan saudara-saudara yang lain dengan nada yang sendu, hati yang berat. Demas telah meninggalkan aku. Karena apa? Karena dunia. Mencintai dunia. Karena ia mencintai dunia. Dan pergi ke Tesalonika, kembali kepada penyembahan berhala. Itu kebalikan dari apa? Komitmen. Jadi kalau saudara cari, usahakan cari contoh-contoh. Biasanya contoh itu lebih meyakinkan. Yang sudah kita pelajari so far adalah keterangannya. Kalau saudara bisa cari contohnya, akan lebih mantap. Baik, kita masuk di pelajaran yang berikutnya. The kingdom of God already not yet. Ini bicara tentang dimensi kerajaan Allah. Kalau ditanya kerajaan Allah itu akan datang atau sudah datang, yang mana? Jawab. Dua-dua. Sudah. Dua-dua. Jangan lupa dua-dua. Jadi ada dimensi sudah ada, tapi ada dimensi yang belum ada. Nah, mana yang sudah, mana yang belum, itu harus kita ketahui. Kalau saudara membaca istilah the kingdom of God di dalam Injil yang 4 itu, hati-hati. Hati-hati. Kalau tidak bisa jadi confused. Karena kerajaan Allah itu punya dua dimensi, yang sudah dan yang akan datang. The already, the dan the not yet. Yang mana itu yang already? Apakah kerajaan Allah sudah ada di surga, di dunia sekarang? Belum. Kingdom of grace. Apa kerajaan Allah sudah ada atau belum ada sekarang? Belum. Sudah. Dalam hati sudah. Nah, yang sudah ada itu disebut Kingdom of grace. grace. Oke, sekarang baca ayatnya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Coba baca. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Baca ayat terakhir sekali lagi, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Oke. Itu sudah ada atau belum tahta anugerah? Sudah. Sudah. Jadi kerajaan anugerah sudah ada. Sudah ada. Makanya kita diajak untuk dengan berani menghampiri tahta anugerah. Kasih. Jadi itu sudah ada atau belum? Sudah. Sudah. Karena kita tidak akan mungkin disuruh menghampiri sesuatu yang belum ada. Lalu yang not yet yang mana? Kerajaan kemuliaan. Kerajaan kemuliaan. Ayatnya yang mana? 625.
ayat 31. baca please. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. Bahasa Indonesia-nya. Hadis berapa? 25. Oke. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Oke. Apabila sudah datang atau belum? Belum. Apabila belum. Belum. Mana? Ya. Inilah dimensi yang belum. Ya. The kingdom of. Glory. Belum. Jadi hati-hati kalau baca istilah kingdom of God di dalam Injil. Itu bisa refer kepada the kingdom of grace atau bisa refer kepada kingdom of glory, tergantung dari konteks. Baik, sekarang untuk saudara pelajari, ini sudah pernah saya berikan, mudah-mudahan masih diingat. The kingdom of God already, not yet. Sekarang kita lihat kontrasnya. Bible text ini kingdom of grace di mana? Ibrani 4 ayat 14-16. Kingdom of glory Matius 25 ayat 31. Kapan itu dimulai? Atau how? Bagaimana itu dimulai? Inaugurated ini by the death of Christ. Ini at the second coming. Nature-nya mana? Kalau kerajaan grace sifatnya apa? Spiritual. Jadi belum berbentuk fisikal. Tapi the kingdom of glory, Daniel 2 masih ingat? Maka batu yang kecil itu bertambah lama, bertambah besar dan memenuhi seluruh dunia. Jadi itu akan merupakan kerajaan yang fisikal. Kapan kita menjadi warga negara daripada kingdom of grace? Pada waktu kita terima Kristus, kita otomatis dapat apa? Kewarganegaraan kerajaan anugerah. Nah, dengan kewarganegaraan ini, kalau kita tetap setia mempertahankannya, akhirnya kita menjadi warga negara kerajaan glory. Jadi tidak mungkin orang menjadi warga negara glory kalau belum. Kalau tidak yang pertama. Jadi harus grace dulu baru glory. Jadi makanya jangan cuma dimulai, tapi harus di-maintain. Apakah kewarganegaraan bisa dicopot? Bisa. Jadi bukan sekali selamat, tetap selamat. Jadi kalau baca dalam Alkitab, the kingdom of God, itu ada dua kemungkinan. Kasih karunia. Lalu khotbah di atas bukit, Matius 5, 6 dan 7, itu semua adalah ethics of the kingdom. Artinya kalau saudara sudah jadi anggota citizen of the kingdom of grace, hidup saudara harus sejalan dengan Matius 5, 6 dan 7. Jadi itu adalah bukti bahwa saudara betul-betul anggota dari atau
atau warga negara dari kerajaan anugerah. Artinya kalau pipi saudara dipukul sebelah kiri, kalau saudara dipukul lalu balas mukul, Belum. Belum siap. kalau saudara dikutuk orang lalu saudara mengutuk balik, Belum siap. Belum memenuhi syarat. jadi memang menjadi warga negara kerajaan anugerah memerlukan apa? Pengorbanan. Memerlukan anugerah untuk memenuhi ethics of the kingdom. Cukup ketat, cukup tuntutannya cukup apa? Berat. Cukup berat. Tetapi kalau saudara pelajari Matius 11 ayat 26 sampai 28, apa katanya? Kalau saudara baca Matius 11 ayat 26 sampai 28, apa katanya? Luar kuasa. Come to me, all you labor and heavy laden. Coba baca, lihat Juga, Matius 11 ayat 26 sampai 28. ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. jadi kuk itu kalau saudara tahu kuk untuk apa? Apa gunanya kuk ditaruh di ladang Untuk membalance sapi. Membawa beban kerja, untuk apa ya? membawa beban. Bukan cuma membawa beban, untuk apa? balance. Membajak. Enggak, di ayat itu tadi ada Oh, Pasang kuk itu betul untuk membawa beban, tapi ada lebih daripada itu. Bukan cuma membawa, tapi untuk Aku akan memberi kelegaan kepada pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut rendah hati. dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan beban pun ringan. apa? Kalau ini sapi, lalu di sini ada beban yang harus dibawa. Kalau beban itu diikat ke leher sapi, suruh taruh kemana? Berat. Makanya ditaruh apa? Kuk. Kuk. Untuk apa? Meringankan. Untuk meringankan. Ringan. Coba taruh sapi, ikat lehernya langsung kemana? Ke beban. Beban. Kasihan tuh sapi. Sakit. Mati berdiri. Makanya ditaruh apa? Pakai kuk dia bikin bela ya. Kuk itu membuat apa? Saya kira itu kuk itu kalau ada 2 ekor sapi Dia pasang langsung dipasang itu untuk pikul dua-dua. Tapi ada yang for satu. Kalau orang Ada orang tuh satu. Ada timba air dulu kan pakai begini Iya. supaya ringan. Ya, untuk perbandingan. Kalau saudara disuruh bawa benda beratnya 50 kilo, langsung berat. Tapi kalau dia kasih Tapi kalau dengan pengungkit, Jadi ringan. Kalau kuk itu Ringan sedikit. ada kayak gerobak, Ya, muatan di belakang, lalu taruh leher. Dia jadi leher. pasang di leher, Iya, dia tarik. Dia tarik. Jadi ada beban di Kayak Jeremia. kuk ini. Bukan langsung di Di badan sapi.
Di beban di Cook. Di kampung ini. Kalau saudara nimba air langsung begini bukan berat. Tapi kalau Pakai itu Roda. roda yang muter itu. ya prinsipnya begitu Ringan. untuk meringankan. Jadi beban berat jadi ringan. Jadi itu cukup. Itu cukup. Baik, kemudian dimensi kalau kerajaan anugerah itu adalah apa? Present reality. Kalau kingdom of God, jadi kita hidup di antara the already and the not yet. Not yet. Yang sudah dan yang belum. Baik, sekarang what is the basic message of Luke 21 34 sampai 36? Lukas 21 34 sampai 36. Silakan dibaca. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Baik, perintahnya di sini in your own words, dengan kata-kata Anda sendiri. Tolong berikan Salah baca. Salah baca. Iya, salah baca. 21 ya? 21. 21, 31. Iya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan keburukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, ya pernah. Baik, jadi basic message-nya apa? Berdoa yang Berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga, karena kita tidak tahu waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu waktu kedatangannya kecuali siapa? Bapak. Dan Yang di Indonesia. nggak usah direkam nih. Jadi udah tahu yang Salah. kecuali Allah Bapa dan istri sendiri. Dan ini sambalean. Sama lendenya. ini rekaman. Baik, kalau sudah baca hari Rebo, ada dua kepastian tentang kerajaan Allah, kedatangan Kristus. Hari Rebo, paragraf pertama. Ketika Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, ia berbicara mengenai dua kepastian. Dua kepastian. Yang Satu, di
tindakan Allah melalui Kristus di dalam sejarah menyelamatkan manusia dari dosa. Yang Dan kedua, kedua, Allah mengakhiri sejarah dengan memulihkan mereka yang diselamatkan kepada rencananya yang semula, hidup bersama Dia selama-lamanya di dunia yang telah dibarui. baik. Jadi dengan kata lain, konsep Alkitab tentang waktu adalah apa? Rahasia. Linear. Linear artinya waktu itu seperti sebuah garis yang menuju kepada puncaknya, klimaksnya. Klimaksnya adalah apa? Selesaikan kami. Selesaikan kami. Kalau evolusi, Lingkaran. konsep waktunya disebut Lingkaran setan. Circle. circular. Kalau kita bahasa Alkitab linear. Jadi basic message-nya adalah be ready, karena Dia akan datang pada waktu yang tidak kita sangka-sangka. Hari Kamis yang terakhir, kebenaran penting apa tentang kerajaan Allah yang dinyatakan di ayat-ayat ini. Pertama, be sure that Jesus will come again. Masih ingat pendeta Spengler punya answering machine? Pendeta Spengler waktu masih hidup, dia punya answering machine. Sesudah mengatakan, sorry, kami tidak bisa menjawab telepon Anda sekarang, Tapi be ready. tapi kami akan call back. Lalu ditutup, and remember, Jesus is coming soon. Dari semua orang yang bertelepon pada dia, lalu terima apa? Answering machine. Answering machine-nya diakhiri dengan and remember, Jesus is coming soon. Yang kedua, apa katanya? Be waiting for Jesus to come again in God's own time. Jadi jangan kita set the time. Apa gereja akan pernah terlibat dalam time setting? No time Tidak. setting. Gereja Mazhab Melayu 7 tidak pernah secara organisasi terlibat dalam time setting. Kalau ada pun itu adalah apa? Personal. Pribadi. Itu pribadi. Yang ketiga, be witnesses to the gospel of Jesus. Be sure, be waiting, be witnesses. Jadi inilah ajakan kepada kita. In closing, ini ada di dalam summary. Ada email sudah zaman abad 21 ada email. Yang baca, yang baca. The kingdom of God has come in the person of Christ. Oke, jangan lupa itu. Terus, Who dealt with sin once and for all in the sacrifice of himself. We already live in that kingdom of grace, waiting for the manifestation of the kingdom of glory to bring the final end to sin and Satan. jadi kerajaan Tuhan sudah datang di dalam siapa? Yesus. Dalam Kristus. Kalau kita terima Kristus,
maka kita menjadi warga negara kerajaan anugerah. Yang kedua, Definition of kingdom. Expression. The definition of kingdom and expression of. Sudah kan? itu definisi daripada the kingdom of God. Saudara-saudara kalau boleh hafal, kerajaan Allah adalah sebuah ungkapan tentang ini dan ini. Hafal itu, supaya kalau ada yang nanya apa sih kerajaan Allah, kalau kerajaan Allah itu adalah ini. Baru yang ketiga, If you want to become citizen of the kingdom of glory, you first become the citizen of the kingdom of grace. you, ada satu kata di sini, you must first be the citizen of the kingdom of grace. Baik, itulah pelajaran kita. Apakah ada tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak, kita akan tutup. Kalau ada, masih ada 5-10 menit lagi.